Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang terus-menerus untuk segala orang kudus. Saya mengambil kata-kata ini dari Santo Paulus kepada umat di Efesus yang menasehati umat dengan berkata, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Marilah kita menyambut ajakan itu. Berdoa setiap waktu dalam roh. Roh Kudus berdoa untuk kita, tapi juga Roh Kudus mengajak kita untuk berdoa. Bahkan setiap waktu. Nyatanya kegiatan kita sehari-hari sangat padat. Ada urusan kantor, urusan bisnis, rapat-rapat ini itu. Yang di dunia pendidikan ya mengajar, kalau pelajar dan mahasiswa yang belajar, atau mungkin perjalanan-perjalanan luar kota yang dalam rangka dinas dan seterusnya. Ada banyak alasan. Kita semua ini aktif dan berkegiatan untuk kebaikan sesama atau bekerja. Tetapi Roh Kudus itu hadir di tengah kita, hadir dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu terus mendoakan, berdoa untuk kita, untuk keselamatan kita. Maka berdoa setiap waktu dalam roh sebenarnya sama saja diajak untuk bergabung. Bergabung dengan Roh Kudus yang setiap saat berdoa kepada Allah melalui Kristus. Paulus juga mengajak berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Mendoakan dengan permohonan terus-menerus berarti mendoakan segala hal yang baik, terlebih keselamatan, kedamaian, kasih sayang yang semoga memenuhi hati setiap orang yang kita doakan. Dan kalau Santo Paulus berkata untuk segala orang kudus berarti juga untuk umat beriman, untuk gereja, agar kesaksian gereja di tengah masyarakat sungguh-sungguh kesaksian yang menyejukkan, yang memberi perspektif baru bagi umat beriman dan umat manusia lainnya akan belas kasih dan kasih sayang Allah kepada manusia. Roh Kudus kalau kita sadari telah dicurahkan kepada kita. Kita tinggal membiarkan roh itu berbicara kepada Bapa melalui Kristus bagi kebaikan-kebaikan kita. Maka itulah sebabnya doa yang selalu bagus dan sangat baik, dan saya anjurkan setiap berdoa itu menyebut Roh Kudus agar menerangi budi hati kita. Karena akhirnya Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Kita bersyukur dalam perayaan Ekaristi
kita memandang Kristus dalam sakramen Maha Kudus waktu adorasi, kita mengalami kesatuan dengan Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang terus menyadarkan kita, termasuk menyadarkan kehadiran Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus saat kita adorasi seperti saat ini. Adorasi lalu menjadi saat kita setiap kali berdoa. Apalagi dalam rangka adorasi Ekaristi abadi, yang terjadi adalah Tuhan yang selalu hadir bagi kita, mengundang kita pun untuk hadir selalu di hadapan Tuhan. Dengan doa adorasi yang bergiliran, kita ingin menyatakan kata-kata Santo Paulus tadi, berdoa setiap waktu dalam roh. Dan doa itu adalah doa yang berisi permohonan terus-menerus untuk gereja, untuk segala orang kudus. Marilah kita yakin bahwa dengan berdoa melalui adorasi, sungguh gereja dilindungi oleh Allah terhadap segala hal yang tidak baik. Dengan adorasi, kita menyadari kehadiran Roh Kudus yang terus berdoa untuk kita tanpa henti setiap saat. Dan kita pun selalu upayakan setiap kali memulai kegiatan, mengakhiri kegiatan kita berdoa, sambil membiarkan Roh Kudus berdoa untuk kita setiap saat. Dan kita mengajukan permohonan yang terus-menerus untuk segala orang kudus, agar gereja senantiasa dilindungi Tuhan dan hidup dalam arah dan bimbingannya. Marilah kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.